Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Monica Trisa Ramadanti dari kelas A Ilmu Kelautan dengan NIM 08051382126117. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menjelaskan kembali apa yang didapat ketika praktikum survei dan pemetaan minggu lalu. Sebelum kita mengolah data di ArcMap, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai waypoint, rute, track, terus sistem koordinat geografis decimal degree atau DD dan degree minute second atau DMS. Jadi waypoint itu adalah titik acuan atau kumpulan koordinat yang digunakan untuk keperluan navigasi untuk mengidentifikasi sebuah titik di peta. Koordinat-koordinat itu biasanya menyertakan longitude, latitude, dan kadang altitude untuk keperluan navigasi di udara. Waypoint digunakan di berbagai navigasi yang tidak memiliki jalur yang tampak seperti navigasi di udara dan navigasi di laut. Juga navigasi di darat yang tidak memiliki jalur yang jelas. Khusus navigasi di darat yang tidak menggunakan manusia sebagai penentu arah melainkan robot. Waypoint digunakan meski terdapat jalur yang jelas. Waypoint dibagi menjadi dua jenis, yaitu waypoint flyby dan waypoint flyover. Waypoint flyby tidak melewati lokasi di atas waypoint, namun tetap menuju ke arah tujuan. Sedangkan waypoint flyover melewati lokasi di atas waypoint. Rute adalah jalur yang telah ditentukan yang dibuat dari sekelompok titik lokasi yang masuk ke penerima GPS sesuai urutan yang Anda inginkan untuk menavigasinya. Titik lokasi dapat menjadi titik arah yang dihasilkan pengguna atau tempat menarik yang telah diambil dari peta atau dari program Garmin. Rute dibuat di komputer atau pada perangkat. Sedangkan track bertindak seperti jalur breadcrumb, memungkinkan Anda melihat tempat Anda atau orang lain melakukan perjalanan di masa lalu itu. Ini memungkinkan Anda menavigasi jalur yang sebelumnya diambil. Track berisi titik track, bukan titik arah atau tempat menarik. Sistem koordinat geografis adalah sistem koordinat bola atau elips untuk mengukur dan mengkomunikasikan posisi langsung di bumi sebagai garis lintang dan garis bujur. Meski garis lintang dan garis bujur membentuk tupel koordinat seperti sistem koordinat kartesius, sistem koordinat geografis bukan kartesius karena pengukurannya adalah sudut dan tidak pada permukaan planar. Jadi angka koordinat lokasi bumi itu dibagi menjadi dua, yaitu DD dan DMS. D adalah angka desimal dan M adalah satuan konversi dalam waktu, menit, dan detik. Angka DD dibatasi dari titik atas dan bawah 90 dan minus 90 derajat, sedangkan angka M tidak melewati angka 60. DD itu derajat, digunakan untuk koordinat komputer paling sederhana dengan memasukkan dua angka koordinat desimal. Sedangkan DMS itu derajat, menit, dan detik. Koordinat ini paling umum digunakan untuk GPS dengan akurasi. Selanjutnya kita akan mengolah data di ArcMap. Untuk pengolahan data di MapSource itu sudah kita lakukan minggu lalu dan memasukkannya ke Excel juga. Untuk pengolahan di Excel juga sudah dilakukan minggu lalu. Jadi kita hanya mengolah data di ArcMap dan membuat layout-layoutnya saja, serta menampilkan hasilnya di ujung video nanti atau di akhir video. Pertama-tama kita ke file dulu, kemudian kita ke add data atau klik add data lagi. Setelah itu kita pilih SHP Indo. Nah, setelah itu kita akan menuju titik lokasi yang sudah kita buat kemarin atau sudah kita pilih kemarin.
ini. Nah, setelah itu kita ke file lagi, kemudian kita klik add data, kita pilih add xy data. Nah, because a table from the map or browse for another table, kita pilih yang kanan ini di browser. Terus kita pilih data yang telah kita buat itu. Di Excel data. Nah, kalau datanya benar itu bakal muncul X, Y, dan NOM ini. Geographic Coordinate Systemnya itu jadi WGS 194. Untuk mengeceknya kembali itu kita bisa ke edit. Kemudian kita cari di Geographic Coordinate System ini. Kemudian kita ke Word. Dan kita cari WGS 194. Nih, kita klik OK. Oke lagi. Jika ada tulisan seperti ini, kita klik OK saja. Nah, sudah muncul titik-titiknya yang telah kita buat di map source kemarin. Kemudian kita ke file lagi. Terus kita ke add base map. Di sini kan banyak banget pilihan. Ada imagery with label, street, topographic, dark gray canvas, light gray canvas, National Geographic, terrain with tab label, dan ocean. Nah, kita pilih imagery aja yang pertama dan kita add. Itu cepat atau lambatnya data muncul sesuai dengan jaringan yang kita punya. Jika muncul putih seperti ini, kita tunggu saja karena prosesnya lagi loading. Nah, ini sudah muncul data yang sudah kita add base map. Kemudian kita akan membuat layoutnya. Kita ke file dulu untuk menjadikannya landscape. Kemudian ke fake and print setup. Ini kita jadikan landscape dan size-nya kita ganti jadi A4. Dan kita klik OK. Kemudian kita pindah ke layout view. Nah, untuk ini bisa kita sesuaikan ini bisa kita sesuaikan. Nah, sudah. Kemudian kita klik kanan ke property dan kita pilih grid, new grid. Ini kita ganti jadi measure grid, divide map into a grid of map, unite. Oke, yes. Terapkan. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada titik-titiknya. Kemudian untuk menambahkan judul, nama, serta yang ada di sini, kita pilih insert. Jadi kita akan membuat layout nama petanya. Angel. Kita klik kanan seperti fill colornya kita ganti jadi no color, outline color kita ganti jadi oke. Terapkan. Oke. Terus kita ke teks, kemudian ke teks ini. Nah, ini adalah nama
yang sudah saya buat tadi. Kemudian ukurannya bisa diganti sesuai keinginan, dan fontnya kita ganti jadi Times New Roman saja. Red Angelnya bisa kita sesuaikan. Kemudian kita buat North. Klik kanan, property, fill colornya kita ganti jadi no color, outline-nya kita ganti jadi black, terapkan. Oke, terus kita ke insert, ke north row, kita pilih, saya memilih S-ring north 7. Kemudian oke. Ini kita perbesar. Kemudian kita ke insert lagi, terus kita ke scale bar. Di sini saya memilih automatic scale bar 2. Terus kita ke property. Ini kita cukup menggunakan 2 saja. Terus division unitsnya kita ganti jadi kilometer. Terapkan. Oke. Nah, ini kita rapikan saja. Kemudian kita ke insert lagi, terus kita ke scale text. Di sini saya menggunakan offset scale. Terus kita ke property. Di style ini kita menggunakan offset example 1:24. Terapkan. Oke. Nah, di sini muncul sendiri karena kita menggunakan ukuran ini. Setelah itu kita menambahkan peta kecilnya di sini dengan klik data frame. Ini kita rapikan saja. Nah, setelah itu kita ke kanan, add data, kita tambahkan SHP Indo. Nah, di sini, terus kita ke kanan, property, terus kita ke koordinat sistem. Saya ulangi ke excited indicator, terus kita pindahkan layernya, terapkan. Oke, nah di sini sudah terlihat titik yang kita pilih itu langsung. Terus kita perbesar saja. Nah, di sini terus kemudian
kita tambahkan, terus kemudian kita tambahkan root angelnya juga. Klik kanan, property, color, black, terapkan. Oke. Nah, ini akan kita perbesar, terus kita tambahkan teks. Sudah terlihat, dan fontnya bisa kita ganti jadi Times New Roman. Kita ganti juga jadi 12 atau 14. Kita rapikan saja. Oke. Setelah itu kita tambahkan legend. Insert. Ini kita ganti dulu. Kita klik 2 kali. Nah, sudah dibuat. Kemudian kita menambahkan nama. Untuk menambahkan logo Sri, kita ke insert, picture, logo Sri. Ini bisa dilihat sini. Kemudian kita tambahkan nama di teks. Kemudian kita tambahkan name. Kelautan. Jurusan matematika. Jurusan ilmu kelautan, Fakultas IPA, Universitas Sriwijaya 2022. Terapkan. Oke. Nah, ini kita ganti jadi Times New Roman. Kita ganti jadi 14. Saran jadi 12 saja. Nah, oke, untuk layoutnya sudah selesai. Kemudian kita save ke file, export map. Nah, kita ubah namanya sesuai keinginan kita dan kita simpan di tempat yang kita ingat. Itu saja mungkin pemaparan video dari saya. Jika banyak kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf.
Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.